Dan tentu siapapun pengacara akan senang kalau mendapatkan kasus ini. Saya aja senang kok ngamatin kasus ini dan terus ngikutin perkembangan apa yang terjadi. Semakin lama semakin menarik, apalagi polisi seperti terdesak dan tidak bisa memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan yang terus dilontarkan oleh pengacara korban. Setiap hari ada aja perkembangan, mulai CCTV, luka sayatan, dan beberapa yang dianggap keanehan. Tapi sebagai seorang pengamat media, saya mulai merasakan si pengacara Brigadir J ini kok jadi terlalu berlebihan. Bukannya fokus pada fakta kasus ini, si pengacara itu, Kamarudin Simanjuntak namanya, malah melebar kemana-mana. Merasa mendapatkan dukungan publik, dia terus mengipas dan mencari celah baru supaya kasus ini terus dibicarakan. Dan salah satu kipasannya adalah ketika dia mendadak mengomentari pelukan Kapolda Metro dengan Verdi Sambo dan menjulukinya Teletubbies. Buat saya, ini sudah mulai mengarah ke penggiringan opini, bukan lagi fokus pada kasus yang sedang dihadapi. Maaf, buat saya ini menunjukkan ketidakprofesionalan si pengacara dalam mengawal kasusnya. Untuk apa sih urusan pelukan segala dibawa-bawa dalam kasus ini? Apakah pelukan seorang Kapolda itu bagian dari bukti baru dalam kasus? Enggak, hanya dugaan-dugaan pengacara saja yang dia lontarkan ke publik supaya kasus ini jadi makin panas dan terus dibicarakan orang. Si pengacara pasti menikmati itu karena sorotan lampu kamera wartawan makin kencang mengarah ke arahnya. Saya sudah pernah membahas perilaku pengacara ini yang terlalu berlebihan dan tidak profesional dalam sebuah video. Tapi saya diserang oleh mereka yang menuduh saya malah membela polisi. Enggak kok, saya enggak bela polisi. Malah di video lama itu, saya mendorong polisi untuk lebih transparan dan jangan sembunyikan fakta yang ada. Tapi bagaimana bisa kasus ini jadi transparan kalau si pengacara terus mencari celah supaya kasus ini melebar kemana-mana dalam bentuk trial by press demi keuntungan dirinya? Dan ternyata pandangan saya nggak salah. Mungkin karena terlalu menikmati sorotan kamera, Kamarudin Simanjuntak, si pengacara Brigadir J itu akhirnya keseleo juga. Dalam sebuah wawancara di YouTube, dia tiba-tiba membandingkan kasus Brigadir J ini dengan peristiwa perceraian Ahok. Bahkan dia dengan sadar menyebut Ahok ada main dengan istrinya yang sekarang waktu dia di penjara dulu. Lah, coba pikir, apa hubungannya Ahok dengan kasus Brigadir J? Ya tentu Ahok tersinggung lah. Dia nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba disangkut pautkan dengan kasus Brigadir J. Ini yang saya bilang bahwa si pengacara mulai membangun opini-opini yang nggak ada hubungannya dengan kasus. Dia menyeret nama-nama orang lain supaya kasus ini terus dibicarakan dan tidak hilang di publik. Apalagi saya baru dengar Komnas HAM sudah mulai menyelidiki kasus ini dan beberapa fakta yang meringankan Irjen Verdi Sambo sudah mulai didapatkan. Dan Ahok pun sepertinya juga mulai gerah dan sedang berpikir untuk mensomasi si pengacara Kamarudin Simanjuntak. Pengacara Ahok memberi waktu supaya Kamarudin minta maaf, tapi dengan pongahnya Kamarudin menjawab bahwa dia tidak bersalah. Saya sudah terbiasa ketika melihat saya saja sudah menerjunkan 7 bagian pembicara atau debates atau apapun namanya itu di media, yaitu Martin, Febri, Johnson dan kawan-kawan. Saya masih terganggu kerja, padahal saya kerja siang malam mengumpulkan bukti, mengolah bukti, mendapatkan informasi, pergi ke Jambi, pulang kadang dini hari, pulang pagi, orang tidur kita kerja gitu loh. Sampai saya mendapatkan bukti kurang lebih sudah berapa ratus halaman, mungkin sudah 500 halaman gitu ya, kalau di total halamannya. Saya saja yang tidak pernah ke media masih bisa difitnah oleh Dendi Siregar dan buzzer-buzzer lainnya.
katanya saya nyaman dengan kamera itu, senang dengan sorotan kamera dan seterusnya. Padahal saya tidak pernah mencari panggung, saya dibilang mencari panggung. Paling saya pernah rilis berita ketika misalnya waktu melapor di SPKT Baris Krim Polri, itu kan di situ sudah numpuk wartawan, tidak bisa saya berlari menghindar itu. Dan wartawan itu juga punya hak, dia punya hak untuk mendapat informasi dan menyebarkan berita, dan dia juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Maka ada kewajiban saya memberikan rilis kepada mereka, baik lisan maupun tertulis. Kemudian ketika terjadi panggilan pertama untuk gelar awal, ketika gelar awal memang sekaligus membuat BAI awal, memang di sana perkiraan saya sudah ratusan hingga ribuan wartawan. Juga ketika saya turun dari baris krim itu bersama dengan rekan Febri, rekan Martin dan Johnson dan kawan-kawannya, kami memang sudah tidak bisa kemana-mana, pintunya itu sudah dikepung. Maka adalah wajar juga ketika kami memberikan informasi. Nah, kedua hal itu, informasi itu dipotong-potong, makanya baju saya tidak pernah ganti, hanya ada hitam dan merah, lalu berulang kali setiap hari ditayangkan oleh berbagai media. Lalu mereka menyimpulkan apa Nurdin Simanjuntak nyaman di depan kamera, cari panggung dan sebagainya. Ini kan tindakan yang kurang pas. Keinginan Tuhan, bukan keinginan saya, bukan keinginan kita, tapi adalah keinginan Tuhan. Harus terjadi seperti ini. Karena ini ada kejadian sebelum ini yang menghina atau melecehkan keberadaan daripada Tuhan itu di Baris Krim Polri. Terkait dengan perbuatan-perbuatan perwira Mabes Polri yang begitu sangat jahat kepada hamba Tuhan, yaitu MKC. Jadi yang kita alami sekarang bukan perencanaan kita, tetapi ini murni adalah berasal dari Tuhan. Hal yang paling menonjol adalah menyatakan ada pelecehan. TikTok yang kedua menyatakan ada narasi perselingkuhan. TikTok yang ramai ketiga ada perzinahan. Yang semuanya dialamatkan kepada almarhum, dengan menarasikan ada gambar laki-laki dengan gambar seorang perempuan berpelukan, tetapi narasinya itu seolah-olah adalah almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat. Kemudian di dalam perbincangan di Herno Berleso juga tidak sedikit pembicara yang mengait-ngaitkan itu dengan tembak-menembak, hingga saya menegur salah satu pembicara waktu itu bermarga Pangaribuan. Kemudian saya juga menegur pembicara lainnya dengan saya mengatakan jangan membuat framing, karena framing bisa berubah, opini bisa berubah, tapi fakta tidak. Fakta itu tetap. Maka saya katakan waktu itu, ingat-ingat peristiwa Ibu Veronica Tan dan seterusnya itu. Dan ternyata ketika saya kasih contoh itu, di mana dia waktu itu di framing berzina dan atau selingkuh, itu dipotong-potong oleh channel lain, terutama TikTok, menjadi hanya sepotong, padahal durasi daripada channelnya Hendro Berleso ini adalah kurang lebih 3-4 jam. Padahal saya posisi mengingatkan jangan membuat framing-framing, khususnya juga beredarnya banyak TikTok yang memframing seperti itu, tetapi hanya dipotong yang mengaitkan kepada salah satu komisaris BUMN. Maka ketika mereka saya meminta maaf, sampai kapanpun saya tidak meminta maaf, karena saya hanya membuat contoh. Artinya di dunia kepengacaraan lazim seperti itu, mengutip kasus yang lama. Kalau di dalam pengadilan disebut jurisprudensi, kalau di dalam percakapan seperti ini, misalnya di dalam percakapan di ILC, saya dengar orang memperbandingkan dengan kasus Mirna. Tidak perlu keluarga Mirna harus mensomasi orang ketika mengutip perkara itu. Bahkan kami juga sampai sekarang biasa mengutip perkara yang sampai 200 tahun yang lalu di Belanda, ares-ares atau putusan-putusan yang ada di negeri Belanda, kan begitu. Artinya hal yang sudah umum, hal yang sudah umum tidak bisa lagi dikualifikasi atau diklaim sebagai hal yang pribadi. Itu waktu itu saya pastikan apabila penyidiknya ini dari Polsek Siborong-Borong dari kampung saya garansi setengah hari atau 1 hari selesai. Karena kenapa? Karena apabila dilakukan standar Undang-Undang Nomor 8
tahun 1991 tentang KUHP, maka ini cepat selesai. Maka langkah pertama yang harus dilakukan penyidik adalah untuk memasang polis lain, mengamankan TKP, melibatkan Inapis, melibatkan petugas sidik jari, memotret, mengukur sudut-sudut dengan melibatkan uji balistik, tim forensik dan sebagainya, mengamankan barang bukti, terutama pakaian daripada almarhum. Kemudian demikian juga sepatu kaos kakinya dan seterusnya itu yang sampai sekarang hilang, demikian juga handphonenya. Tetapi apa yang terjadi? Karena Kapolres Jakarta Selatan tidak bekerja sesuai undang-undang dan juga tidak bekerja sesuai peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan, maka yang terjadi apa? Terus-menerus penghilangan barang bukti, merusak TKP, tidak ada melibatkan Inapis, tidak melakukan olah TKP, tidak memasang polis lain kecuali setelah 1 minggu kemudian karena ada konflik dari masyarakat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sampai dengan saat ini barang bukti pun tak kelihatan. Ada yang tiba-tiba disambar petir, ada yang tiba-tiba dekordernya diturunkan pihak ketiga, tiba-tiba CCTV-nya ketemu kembali. Nah, ini terus kebohongan digali dengan kebohongan, gali kebohongan, tutup kebohongan. Jadi akhirnya apa yang saya prediksi itu bahwa ini akan jadi balilut karena Sandra Mejandra terjadi. Yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah mengirim utusan-utusan bernegosiasi dengan saya. Saya sudah katakan 2011 utusan presiden aja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak 2011 ketika saya membuka Wisma Atlet yang berambat kepada Hambalang, Alkes, IKTP dan lainnya itu. Oleh karena itu jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepada saya, karena saya tidak tergoda dengan uang dan tidak tergoda dengan kekuasaan. Amin. Saya yang tergoda memperbaiki institusi kepolisian dan memperbaiki negara ini. Karena saya punya kepentingan melanjutkan amanat daripada opung saya, karena opung saya dulu sama ayah saya ditangkap Belanda sama Jepang ketika mempertahankan negara ini. Itu juga yang selalu berulang kali saya ucapkan kepada Putri Soekarno, karena saya bersahabat sama dia sampai meninggal. Kita punya kewajiban moral memperbaiki negara ini sebagai kita pendiri negara ini. Jadi jangan selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan cara-cara suap dan atau cara-cara perbuatan melawan hukum. Kepentingan saya tidak ada yang lain. Saya mau melihat negara ini bagus. Saya rindu negara ini bagus. Saya rindu polisi Republik Indonesia menjadi polisi yang humanis, sebagai tempat orang mengadu untuk mendapatkan perlindungan baik di bidang hukum, keamanan, ketertiban. Jadi polisi benar-benar sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Juga sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang HAM lainnya, kan begitu. Nah, oleh karena itu hilangkan dulu dari pikiran masing-masing menutupi perkara ini untuk menyelamatkan 1-2 petinggi kepolisian. Tetapi kalau kita ikhlaskan, oke lah setiap orang harus dihukum apabila bersalah dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah, maka selesai sudah, tidak perlu terus berbohong. Nah, terkait dengan Komnas HAM ini saya melihat mereka itu memang banyak dikecam beberapa hari ini, sehingga mereka menjadi kurang kehormatannya. Karena kenapa? Salah satu yang paling menonjol waktu itu dan paling banyak saya diminta keterangan, yaitu tindakan Komnas HAM melipat kertas ketika melakukan press release, sehingga wartawannya tidak puas. Mengapa wartawan puas dengan saya atau dengan rekan-rekan saya, Martin Johnson, Febri dan sebagainya? Karena apapun bukti yang kita temukan, kita expose, kita berikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu ketika saya expose misalnya di channelnya Herlo Burleso atau di channelnya Repli Harun, itu saya lihat 100% positif. Tidak ada yang membuli saya. Karena kenapa? Karena mereka puas. Karena memang sekarang ini sudah berada pada tataran transparansi informasi publik, tidak bisa lagi ditutupi. Kalau dikatakan bukti harus dibuka di pengadilan, lalu bagaimana dengan Karopenmas Polri atau Kadif Humas Polri yang menyatakan almarhum meninggal akibat tembak menembak? Nah, saya tidak bisa dibatasi dengan ancaman-ancaman baik dari
Kadif Humas Polri maupun dari yang lainnya untuk tidak berpikir, karena kebebasan berpikir dan berpendapat itu sudah dijamin oleh konstitusi, dijamin juga oleh undang-undang HAM, dan itu juga dijamin oleh Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Sesungguhnya pikiran itu liar. Makanya Mahatma Gandhi mengatakan, actually there are no limits on thoughts, but human being limited himself, katanya. Tidak ada batas pemikiran daripada manusia, tapi manusia yang suka membatasi melalui norma-norma, kan begitu. Tetapi pikiran kita itu liar, bisa berpikir tentang apa saja, bisa berhipotesa A, hipotesa B, hipotesa C. Nah itulah Tuhan ciptakan, memang kita harus berpikir, tetapi harus ada etika dan pertanggungjawaban moral, kan begitu. Jadi terkait dengan Komnas HAM ini, memang wajar kalau misalnya diragukan kredibilitasnya karena sikap mereka cenderung melegitimasi tindakan-tindakan oknum-oknum yang bersarang di kepolisian. Misalnya katakanlah terkait dengan CCTV. CCTV kan sudah disambar petir. Oh ada CCTV lain, harusnya kan ada penjelasan. Setelah disambar petir CCTV-nya, lalu petir itu mengembalikan kembali CCTV-nya, kan harus begitu baru fair. Artinya dikembalikan oleh petir. Berarti ini petirnya kan petir buatan, yang berupa tangan-tangan jahil, kan begitu. Baru ada jelas. Dan kalau bisa dibuatkan juga berita acara tentang serah terima dengan petir itu. Misalnya di serah terima itu dikatakan memang awalnya petir telah menyabar, tetapi setelah rame petir mengembalikan kembali. Ini berita acaranya, kan jelas. Jadi ada penyitaan dari tangan petir itu, kan gitu. Nah itu baru bisa diterima. Orang ketua RT di sana saja berteriak-teriak, kok kenapa saya tidak dianggap? Saya juga mantan jenderal bintang 2, saya ketua RT, kenapa diambil dekordernya tanpa izin saya? Itu kan fakta. Itu fakta yang tidak bisa dibantahkan, kan begitu. Tapi kalau tiba-tiba kembali ketemu CCTV-nya, itu mesti diuji secara laboratorium forensik. Kemudian juga harus diuji oleh digital forensik. Nah, kenapa harus diuji? Tentu saya bisa kasih contoh. Saya punya putri yang sangat cerdas. Mereka itu juara-juara di sekolah. Salah satu putri saya itu, Putri Bontot nomor 5, itu umur 9 tahun. Ketika dia duduk di kelas 6, umur 9-10 tahun, itu kan ada sekolah online. Lalu rupanya dia setiap sekolah online itu dia di kamar, saya pergi kerja. Tiba-tiba istri saya dapat telepon dari sekolah. Sekolahnya waktu itu di Notre Dame, Jakarta Barat. Gurunya komplain, itu anak ibu mungkin ada gangguan dengan internet. Setiap saya bertanya, dia tidak pernah mendengar, tapi dia asik terus belajar, katanya. Coba dicek dulu, siapa tahu internetnya ada gangguan. Ternyata dicek oleh istri saya, anak saya itu tidur pulas di tempat tidur, tetapi videonya jalan terus diajari oleh guru. Berarti berhari-hari atau berminggu-minggu gurunya mengajari video anak yang sedang belajar. Bayangkan itu umur 9-10 tahun, bagaimana cerdasnya. Maka saya katakan kepada istri saya, jangan marahi. Itu adalah pernah saya alami di masa kenakalan-kenakalan di masa anak-anak itu tandanya cerdas. Baik, artinya yang saya katakan adalah anak 9-10 tahun aja begitu cerdasnya. Apalagi yang ahli digital forensik. Bukan tidak mungkin CCTV yang diperagakan oleh Komnas HAM dan lainnya itu adalah hasil editan, dan sudah tidak rahasia lagi. Misalnya artis-artis cantik, wajahnya diedit ditempelkan kepada wanita nakal sehingga menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik, seolah-olah dia perempuan nakal, padahal itu hasil editan. Oleh karena itu ada baiknya Komnas HAM dan Kompolnas itu bijak, diuji dulu alat bukti itu benar apa tidak, hasil editan atau tidak. Karena apalagi ini sudah ada sejarahnya disambar petir, kan begitu. Kemudian saya juga mengecam Kompolnas, di mana Budi Mamoto hampir setiap hari dia memberikan penjelasan yang berpihak kepada oknum kepolisian tertentu. Budi Mamoto dia tidak merasakan bagaimana apabila yang terjadi kepada Brigadir Joshua ini menimpa keluarganya. Dia tidak menunjukkan empati sedikit pun. Yang ada dilakukan dia bertindak sebagai bemper. Apakah betul tugas Kompolnas seperti itu? Setiap hari berbicara di televisi. Lalu kapan dia mengerjakan yang lainnya? Kapan dia kerja di kantor? Demikian juga orang sangat tiba-tiba mereka melalui para Komnas Polri merilis
berita pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 bahwa ada peristiwa besar tembak menembak katanya di rumah Kadipropam Polri, dan berdasarkan otopsi almarhum meninggal karena tembak menembak. Maka saya menyatakan keberatan kalau tembak menembak yang saya pahami itu hadap-hadapan, karena saya suka menonton film cowboy, tidak ada orang tembak menembak saling membelakangi, itu namanya mencetak umpet gitu loh. Kenapa saya katakan hadap-hadapan? Ya karena dikatakan tembak menembak, tetapi kenapa lukanya itu dari belakang? Ada tembakan dari belakang kepala masuk ke otaknya, tembus ke hidung. Nah, pertanyaannya, kalau sudah ditembak kepala dan sudah mati, untuk apa lagi ditembak misalnya dari bawah dagu tembus ke bibir bawah kiri? Untuk apa lagi ditembak misalnya jantung sebelah kiri? Untuk apa lagi ditembak tangan tembus dari bagian dalam ini? 4 peluru katanya masuk, 1 peluru tidak masuk, yaitu karena dia menembak pada itu 5 peluru mengena 4 peluru, sedangkan almarhum katanya menembak 7 peluru, tak ada 1 pun yang kena. Nah pertanyaannya, kok ada tembakan dari depan, ada tembakan dari belakang? Ini siapa pelakunya? Maka saya menolak dengan tegas. Saya ditulis menolak dengan tegas kalau dikatakan tembak menembak, dan saya meminta otopsi ulang, karena kecerdasan saya menyatakan sampai dengan detik ini belum pernah saya dengar Mabes Polri mengimpor peluru atau senjata yang bisa instan atau bisa mutar balik, kecuali dia pakai rudal. Kalau pakai rudal memang bisa mutar balik, bisa juga mengikuti itu pesawat yang lagi terbang, itu karena dia peluru kendali. Tetapi kalau pelurunya Mabes Polri yang bisa mutar balik, sampai saat ini saya belum pernah dengar. Gitu loh. Oleh karena itu saya menyatakan keberatan. Bagaimana orang ditembak dari bagian atas, tetapi yang kena bagian belakang tembus ke depan? Jadi berarti pelurunya mutar balik. Nah, ini kan harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti yang berulang-ulang dijelaskan oleh Bapak Kapolri, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah tolonglah buktikan bagaimana caranya orang tembak menembak dari depan, tetapi kenanya dari belakang. Mungkin